tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Imamil muttaqin, sayyidil hurril muhazzanin, wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak dan Ibu, ayahanda bunda, orang-orang tua saya, jamaah salat fardu maghrib yang berbahagia, yang insya Allah dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan yang ke-9 dalam kalender Hijriah adalah bulan Ramadan. Walaupun jujur sedikit di antara kita umat Islam hari ini yang di rumahnya tergantung kalender Hijriah, sehingga anak-anak dan generasi kita, mereka sudah tidak terbiasa lagi dengan sebutan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Karena yang mereka baca selalu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember. Siapa yang harus kita salahkan? Inilah keadaan. Orang beli sepatu dikasih kalender Masehi, beli pakaian dikasih kalender. Owner yang punya toko non muslim. Padahal dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9, agaknya ini perlu menjadi renungan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yasalladina law ta'udu min qalbihim dzurriyyatan li'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah para orang tua khawatir serta cemas jika mereka meninggalkan anak-anak dan generasi di belakang mereka, anak dan generasi yang lemah, terutama lemah dalam hal keyakinan, lemah dalam hal akhlak, lemah dalam hal ibadah, lemah dalam hal ekonomi, lemah dalam hal ilmu pengetahuan. Bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Wal yaqulu qawlan sadida. Hari ini alhamdulillah kita masih ikut betapa luar biasanya bersemangat untuk menyambut datangnya bulan yang ke-9, bulan Ramadan. Rasulullah dulu mempropagandakan marhaba ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan. Bahkan Rasulullah juga menyampaikan marhaba ya Mutahhir, nama lain daripada Ramadan, Mutahhir, yang artinya mensucikan, bulan yang mensucikan. Dari apa?
dari silap, salah maupun dosa. Maka kata Rasulullah, siapa yang paling rugi ya Rasulullah? Siapa yang paling celaka ya Rasul? Yang celaka itu adalah habis bulan suci Ramadan tapi dosanya belum juga mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang paling celaka. Di hari kemenangan nanti pada tanggal 1 Syawal setiap kita diberikan piagam takwa yang di dalamnya dinyatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosa dan kesalahan. Tapi di saat itu ada orang yang masih belum minta ampun lalu tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah orang yang paling celaka. Makanya sebelum masuk bulan suci Ramadan kita harus memberikan persiapan. Apa persiapannya Ustaz? Pertama niat. Karena segala sesuatunya itu berawal dari niat. Dan niat itu di hati. Innamal a'malu binniyat. Makanya Ramadan itu disebut ibadah besar. Tapi modalnya kecil. Apa modalnya? Cuma niat. Sahur sunat makan. Nggak sahur pun sepanjang dia berniat untuk berpuasa sah. Makanya hati menjadi kunci. Karena disitulah letaknya kita berniat. Nawaitu somardin an adain fardu sahil Ramadan haji sanati lillahi. Siapapun pasti menginginkan akan memperoleh piagam di hari kemenangan. Hari yang disebut Idul Fitri. Artinya kembali kepada fitrah, kembali kepada kesucian. Kita ini tempat silap, salah maupun dosa. Makanya jangan pernah kita merasa orang yang sudah tidak berdosa. Tapi yakinlah kita ini orang yang banyak melakukan maksiat dan dosa. Tapi berapapun dosa yang kita perbuat, ampunan Allah, maghfirah Allah jauh lebih besar. Sepanjang kita masih mau meminta ampun kepada Allah. Makanya setelah niat yang kedua, taubat. Astagfirullah wa atubu ilaihi wa taubatan nasuha. Taubat ini sunat disegerakan. Taubatlah sebelum kita ini sampai saatnya dipinang oleh malaikat. Sampai saatnya kita akan dinikahkan dengan yang namanya kematian. Dan sampai saatnya kita akan diceraikan dari dunia yang fana ini, yang terkadang kita kejar mati-matian. Makanya kita kalau bisa sebanyak-banyaknya istighfar. Tak usah dihitung-hitung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Sebanyak-banyaknya. Ini masih ada saudara kita yang dihitung. Takut kali dia istighfarnya kalau sempat lebih satu. Macam itulah yang akan membuat dia nanti ke neraka. Sedih. Nggak usah harus pakai jumlah, sebanyak-banyaknya. Kalau perlu, Pak, tambah dengan istighfar Nabi Yunus yang sangat terkenal. Di saat dia di dalam perut ikan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebanyak-banyaknya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau memang perlu tambah lagi dengan
istighfar Nabi Allah Adam alaihissalam yang 300 tahun beliau terus mengamalkannya sampai bertemu dengan Hawa di Jabal Rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebanyak-banyaknya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau mau mantap lagi, amalkan sayyidul istighfar, penghulu daripada permohonan ampun kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tak bisa juga istighfar zaman now, istighfar milenial. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khotoya. Kita coba sekali. Astagfirullah ini Pak, tengah malam, di keheningan malam, kita baca, nggak bisa dibendung, meleleh air mata, di pipi bahkan kadang jatuh ke pangkuan, mengingat masa lalu kita yang silam, yang penuh dengan dosa dan maksiat. Siapa yang hidup di dunia ini sempurna? Siapa yang hidup tak luput dari silap salah maupun dosa? Tapi disitulah kita memohon ampun kepada Allah dengan istighfar yang kita hayati dengan hati. Insya Allah menetes. Apalagi dekat menjelang masuknya bulan Maghfirah, bulan Ramadan ini. Gak mesti harus kita rame-rame beristighfar, mau sendiri, mau rame-rame, mau sepi. Yang penting kita sungguh-sungguh bermohon akan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ramadan itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Hanya diri kita yang berpuasa dan Allah yang tahu. Kita berpuasa artinya. Ustaz, suami bisa nggak mengelabui istri? Kenapa tidak? Tentu bisa. Sahur bareng, sahur ikut. Begitu sampai ke tempat kerja, suasana siang panas, masuk dia ke kantin, dipesannya Imron sama Nurdin. Apa itu Imron? Indomie rendang. Apa Nurdin? Nutrisi dingin. Internet nutrisi dingin sama Imron Indomie rendang. Begitu pas jam 5 pulang kantor ambil tisu. Pas pulang ada contohnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana ya puasa hari ini? Insya Allah. Yang begitu
Bisa nggak tuh istri kita bohong? Sebaliknya, bisa nggak istri yang di rumah membohongi suami? Makanya puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Beda dengan sholat. Kalau sholat nampak ketika kita mulai mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi sholat. Kenapa? Tahu. Sedekah begitu juga, zakat apalagi, karena ada yang menerimanya. Jangan tanya haji. Satu orang yang pergi, entah berapa mobil yang antar ke asrama haji. Mau berangkat ditanggihkan pulang lagi, bukan takut. Ada yang mengajarnya terus. Dipanggil ustaz, dikasih lagi amplop, mengajarkan sekalian baca tauhid. Sambil melangkah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Berangkatlah satu orang, berapa mobil bayar? Tak kira, tapi puasa nggak ada yang tahu. Ustaz nampak dia sering meludah, itu bisa aja. Casingnya, pembungkusnya. Apa rupanya kalau udah pasti puasa? Ada pula kadang-kadang yang bawaannya asio, agak sedikit oyong. Kenapa? Puasa. Sumu tasihu kata Rasul. Puasa kamu biar sehat. Bukan asio, agak sedikit oyong. Makanya hati-hati. Ramadan ini dua kebahagiaan yang dijadikan Allah, yang diberikan kepada yang berpuasa itu. Ini nggak tanggung-tanggung. Apa dia Ustaz? Satu, kebahagiaan di saat berbuka. Yang kedua, nanti di akhirat dia kelak bertemu Allah Azza wa Jalla. Luar biasa. Makanya dalam hadis qudsi Allah berfirman, semua amal ibadah yang dikerjakan oleh hamba-hambaku itu adalah untuk dirinya, kecuali puasa. Illa shaum, karena puasa itu adalah untukku dan aku yang langsung akan memberikan balasan kepadanya. Makanya di akhirat ada satu pintu namanya Babur Royan. Babur Royan itu pintu PIP bagi orang-orang yang berpuasa. Nanti malaikat ribuan terkejut saat belum lagi dimasukkan orang ke surga, tapi pintu itu lebih dulu dibuka. Bertanyalah malaikat ribuan, ya Allah, kenapa itu lebih dulu? Ini adalah janjiku, mereka adalah ahli puasa. Itu pip buat mereka masuk ke dalam. Insya Allah kita termasuk orang yang dipanggil dari pintu itu. Walaupun pintu maksiat tuh ada bagus sholat, ada pintu khusus buat ahli sholat, ada bagus sodako, pintu khusus orang-orang ahli sodako, ada bagus jihad, pintu orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Banyak pintu. Beruntung kalau kita setiap pintu memanggil. Bagus sholat manggil sini, kenapa? Dia ahli sholat. Pintu jihad manggil, dia orang yang ahli jihad. Pintu sedekah manggil, dia rajin pemberian. Ini sekarang kan banyak kali mencari orang yang pemurah. Payah Pak, karena masih lama pilkada. Payah dari orang yang pemurah. Padahal kata Allah dalam diskusi, orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, orang yang pemurah itu dekat dengan surga, orang yang pemurah itu dekat dengan manusia, dan orang yang pemurah pasti jauh dari neraka. Susah jadi orang pemurah. Insya Allah di masjid Muslimin di Siti lah mungkin terkumpul orang-orang yang pemurah itu. Amin. Kalau udah kita nanti cerita soal bagaimana perhelatan untuk akhirat,
masing-masing menghindarkan diri. Kemarin saya dakwah di saat peresmian Masjid Al-Jami Al-Hidayah, dipersalahkan di tafsir. Langsung saya sampaikan, barang siapa yang sudah membangun rumahnya untuk keluarganya di dunia, jangan pernah dia membangun rumah yang kedua lagi untuknya di dunia sebelum dia membangun rumahnya di akhirat, membangun masjid. Seperti itu. Itulah yang saya sampai hari ini belum membangun rumah. Selain rumah saya tinggal, karena saya sudah berniat cukup lama sampai hari ini belum juga sampai dengan izin Allah. Walaupun tanah sudah ada 44 kali 100, saya niatkan untuk membangun masjid. Dan insya Allah mohon doa tanggal 20 Agustus persis ulang tahun saya yang ke-56, mungkin itu akan saya buat peletakan batu pertama, membangun masjid. Dan 5 anak saya akan mengambil salah satu nama dari anak saya yang paling kecil, yang nomor 5, namanya Pajar. Maka masjid itu insya Allah akan dibuat namanya Masjid Al-Pajar di Asahan, tempat saya dilahirkan. Mudah-mudahan arsiteknya sekarang sudah sedang bekerja dan surat wakafnya pun sudah dalam proses di kantor camat. Dan saya kemarin minta sama Pak Bupati kalau bisa jualan yang ke arah bangunan masjid itu mohon dihormati. Tapi sampai hari ini belum ada tanda-tanda. Bagi saya mau dihormati atau tidak ada urusan. Yang penting kita akan mulai bagaimana membangun dan tidak pakai proposal. Itu dulu yang kita garis bawahi, tidak pakai proposal. Saya yakin rezeki yang Allah berikan, insya Allah dengan orang yang tergerak nanti hatinya akan dapat menyelesaikan masjid rumah Allah. Lebih kurang dananya belum bisa dipastikan karena sedang dihitung. Tapi saya minta ada satu kamar khusus rumah bagi yang menjaga untuk merawat masjid rumah imam. Dan di sebelahnya saya juga minta buat tempat yang sama. Kalau saya pulang, saya tidak akan menginap di hotel, saya akan menginap tinggal di rumah itu untuk ikut memakmurkan membina masjid. Dan di belakangnya mau dibuat tempat Quran. Nanti itulah calon-calon orang yang bisa menjadi imam di masjid. Saya yakin insya Allah Allah merahmati. Jadi kita masih harus yakin. Ini kan yang banyak orang ini kan pelit, bakhil, kikir, korek, medit, bedekut, bedaki, ciki, kayu laut, gam tanah, kepiting batu, kantong menjahit, cekel dong habis, biji salah. Pelit jauh dari Allah. Orang pelit jauh dari surga. Orang pelit jauh dari manusia. Siapa yang mau dekat pelit? Dan pasti dekat ke neraka. Saya belum pernah lihat ada orang pelit kaya. Terutama sedekah subuh. Belum buka pin datanglah ke rumah Ustaz, insya Allah ada dapat rezeki. Dengan berbagai macam duduk saya tidak ada urusan. Dia datang itu tentu karena kehendak Allah. Ada rezeki saya kasih. Alhamdulillah. Nggak kurang buat rezeki. Cuman kalau kita bilang begitu, tak semua orang percaya. Contoh yang tersinggung, Ustaz minum. Saya bilang enak kali minuman ini, percaya.
bersedekah. Kita baru bisa cerita tentang keajaiban sedekah kalau kita sama-sama orang yang senang bersedekah. Baru kita bisa cerita tentang keajaiban sholat malam, tahajud, kalau kita sama-sama orang yang sudah gemar dan suka tahajud. Kalau belum Pak, dibilang begitu mengada-ngada. Ada ustaz bilang sama saya, ustaz kan ibu, teman saya. Mana lah pula mungkin yang abang bilang bolak-balik tiap hari abang mau ngasih, abang bilang abang rezekinya bertambah. Gak percaya deh. Bahkan ada lagi kadang-kadang, aduh, terlalu mudah menjas orang. Saya naik sepeda motor lah, masih pengajian di Musola Mandiri, Jalan Mambun. Ada manajer bos bakery. Sini sekali lihat saya. Di salam pun nggak mesra. Kayak ada sesuatu yang kurang pas lah. Jangan ini dicari makan dan ustaz ini. Perintah dulu. Begitu habis pengajian, kan banyak yang kenal dengan saya. Orang saya salam Mandiri. Cerita, Ustaz itu udah sekian tahun ngasih pengajian sama kita, dan Ustaz itu nasabah prioritas di band kita ini. Lalu pulang langsung ke Ustaz, jangan mengukur orang dari sepeda motor jeleknya. Terkejut dia kalau saya nasabah prioritas di 2 bengkel nasabah prioritas. Saya datang lah peluang hanya datang langsung memberikan pelayanan. Jangan pernah menghina masa lalu seseorang, karena kita tidak pernah tahu bagaimana nanti akan masa depannya. Terus apa kuncinya? Sedekah. Nanti insya Allah Ramadan kita akan buka bab itu, ada judulnya saya. Jadi mudah-mudahan insya Allah hari kemenangan itu tanggal 1 Syawal, itulah yang dinamakan Idul Fitri, kembali kepada fitrah. Disitulah kita diberikan Allah piagam. Piagamnya bernama takwa, hasil dari perjalanan Ramadan la'allakum tattaqun. Dan disitulah Allah nyatakan hubi'ulahu maka taqaddama min dzambi. Ya ampun dosa dan kesalahan, sehingga kita seperti bayi yang baru dilahirkan. Bahagia kan? Makanya mari kita pasang niat, mari kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk persiapan kita masuk. Ustaz, kapan ya Ramadan? Banyak kali pertanyaan sama saya. Semalam saya unggahan di Sampali, siangnya saya unggahan di Kampung Lalang, sebelumnya saya unggahan di jalan depan kampus Sunyani. Pertanyaannya hampir sama. Kapan kita Ustaz? 1 Ramadan, tanggal 2 atau tanggal 3? Saya bilang, kalau tanggal 2, insya Allah Ramadan 30 hari. Kalau tanggal 3, Ramadan insya Allah 29. Rasulullah SAW 8 kali dia sempat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, cuma sekali yang 30 hari, 29 7 kali. Jadi nggak usah dipersoalkan. Tapi kalau ada yang bikin Ramadan ini 28 atau 31, saya memimpin demo pertama di depan. Karena nggak pernah ada. Waduh, 9.30 biasa. Jangan kita banyak kali protes, harus banyak proses. Kita tunggu aja. Kadang-kadang yang sibuk tanggal itu bukan bagus sekali Ramadan. Kadang-kadang tuh bilang begitu ada yang sakit hati, yang bolak-balik sibuk menanya tentang kapan 1 Ramadan. Dia cuma awal sama akhirnya merasa peserta kehormatan. Orang kalau banyak kali ribut, jarang itu yang bagus. Sama kayak orang mau berantem, ribut dulu, kau nggak jadi tuh berantem, tapi langsung tak ada berjanji. Banyak-banyak mendengar nggak ada itu, menang-menang mau gak ada itu. Kalau pernah pemalu, pemain masa lalu. Rindu ya ke masjid. Tapi baru nggak jadul. Mau cuma ribut kan nggak bisa, nggak dipaksa.
isi koper kalau sarung tangan bisa diselipkan, tapi tak juga diselipkan bagaimana? Di kantong aja ada sarung tangan itu. Alhamdulillah saya cerita dengan imam. Bagaimana saat menjelang Ramadan? Alhamdulillah mendadak aja jadwal. Terus besok pagi saya di kejaksaan di Kejari yang bawa jikir Ustadz Profesor Dr. Haji Amin MS MSI PhD. Yang tausiah Ustadz Sampan. Ustadz yang nggak pernah mau jadi kapal cuma Sampan saya. Karena memang Sampan itu nama saya Semin Pani. Biar jelas, jangan sampai nanti ada miskomunikasi. Bisa pula Sampan tausiah. Orang memang Semin Pani. Kemarin saya ditelepon oleh salah seorang, saya nggak usah sebutkan nanti iklan kali. Ustadz izin foto Ustadz saya naikkan billboard 10 meter berapa biji boleh? Untuk apa boleh? Untuk mengucapkan marhaba ya Ramadan, silakan. Dan naik saya tengok di Perbaulan 10 kali 5 dirampal. Ada yang telepon saya, Ustadz berapa bayar? Nggak tahu bayar apa. Orang pula yang mau makna, bukan aku. Kalau yang mau itu lihat. Makanya rupanya wajah si Sampan yang pas-pasan itu. Gak usah belajar cantik. Alhamdulillah terus. Besok malam masih ada di Masjid Al-Furqan setiap bunyi. Hari Kamis tadi baru masuk lagi. Bupati Langkat, Haji Ontim, baru WA. Ustaz besok kita punggahan Ustaz. Macam mana lah? Buka buku doa. Belum ada doa tolak rezeki. Doa tolak balik. Dari buku doa yang paling komplit ada cuma 3. Yang pertama Samsul Ma'arif, buku doa terlengkap kedua Tajul Muluk, buku doa terlengkap yang ketiga Majmu' Usari. Belum ada doa tolak rezeki. Ya iya. Yang mengundang bupati. Kok bisa jadi bupati dan Ustaz? Macam mana waktu kena kasus? Terbit rencana berani angin. Itulah kalau memang mau ada garis tangan, ada yang campur tangan, ada tanda tangan. Termasuk tadi Bali, mana saya diundangnya, justru Amirat Abdi Akbar Bukit Raya, yang dulu nggak pernah lagi mengundang Ustaz Samad, diundang sama wali kota, Pak Waris Kolim. Saya bilang ini memang sudah ketentuan. Pak Waris yang mewarisi kota Tanjung Balai. Namanya waris, dia yang mewarisi. Waktu ditangkap KPK. Jadi kadang-kadang kalau udah memang waktunya Pak, ada waktunya bunga pasti mekar, ada waktunya daun kering akan gugur, ada waktunya hujan pun akan turun, ada waktunya doa akan diijabah, tapi ada waktunya semua yang hidup pasti mati. Itu ada banyak orang lupa, disangkanya dia abadi. Banyak kadang-kadang. Macam dia pula yang dirasanya kekal hidup di dunia. Tidak. Maka masuknya Ramadan kali ini, resep saya kasih. Jadikan Ramadan tahun ini sebagai Ramadan yang terakhir yang insya Allah kita dapat beramal ibadah di dalamnya. Karena kita tidak tahu, tidak ada garansi dan jaminan pasti kita akan masih masuk pada Ramadan, insya Allah. Kita hidupkanlah malam-malam Ramadan. Kalau perlu nanti 10 terakhir al-akhir inkum minandar itu kita bikin iktikaf di masjid. Kita bikin iktikaf. Orang yang hatinya terpaut masjid, insya Allah surga akan merindukan. Kadang-kadang nanti yang terakhir mungkin sedih kita. Ironis, memilukan dan memalukan. Al-awalur rahmah rame. Sampai kipas angin AC nggak mampu lagi bikin udara dingin. Panas. Semangat 45. Al-awsatuha maghfirah mulai terjadi ada kemajuan.
Artinya sama makin maju. Jangan ketawa serius. Kemajuan itu sampai yang maju karena orang itu udah makin berkurang. Masuk 10 yang ketiga. Hanya Allah yang tahu pasti. Alasannya macam-macam. Lebih ramai nanti tempat-tempat jualan baju di depan. Kemudian kita buktikan. Kita ada survei. Ustaz di depan. Ini cerita serius. Memang ada dulunya, tapi itulah saya. Mungkin nggak boleh ganti baju pakaian baru. Kan ada waktunya. Kan semua ada waktunya. Hidup ini ada batas, ya. Maka kerjakanlah hal-hal yang pantas, yang bukan milik kita, jangan dirampas. Karena satu ketika akibatnya kita akan kandas dan terampas. Jelas. Berapa banyak udah yang mengambil bukan hak, tinggal penyesalan. Harta dunia ini kayak meminum air laut, makin diminum makin tidak ada. Hanya orang yang bersyukur yang hidupnya pasti bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Ustaz ulang kalimatnya itu aja gitu. Orang yang bersyukur insya Allah hidupnya bahagia. Jangan menunggu bahagia baru bersyukur. Nggak pernah bahagia itu. Suami datang istri memaknakan semua uang adalah milik istri. Itu rusak-rusak itu. Aduh. Makanya jangan dicari istri yang pandai cari duit. Terganggu stabilitas rumah tangga kita, Pak. Kalau istri yang pandai cari duit, dia bertanya, Ustaz, kenapa tak boleh istri kita pandai cari duit? Karena kalau istri pandai cari duit, dimanapun suami simpan, dimanapun kita rondokin, dimanapun kita selipkan, dia tahu. Karena dia memang kalian dia pandai cari duit. Jadi itu aja lah, insya Allah. Mudah-mudahan nanti Ramadan saya diberi amanah 2 kali pertemuan, tanggal 7 dan tanggal yang sudah ditentukan. Insya Allah tak ada halangan. Tahun ini kelihatannya jadwal sudah hampir normal, tidak seperti 2 tahun-tahun yang lalu. Karena di mana-mana sudah punya strategi untuk memakmurkan masjid. Karena nggak ada larangan lagi. Kalau dulu kan masuk pandemi, mendadak hilang masker sama hand sanitizer, Vibu gitu, harganya mahal. Masuk lanjutannya varian baru, namanya Delta, hilang oksigen, sampai diimport dari mana. Terakhir masuk Omikron, minyak makan juga ya, yang nggak ada hubungan. Nah itulah kejadian. Makanya kadang-kadang aneh-aneh lucu. Itulah apa kejadian? Minyak goreng. Datang pula mak banteng udah larang distribusi. Allah, belum mengalahnya Allah. Kita nggak mengikuti Pak realita. Nanti kan saya sampaikan ada satu kartu gender. Jadi itulah mudah-mudahan. Tapi jaga hati, pasang niat, obat dan nasuh. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minas sabirin wa ja'alna minas sakirin wa ja'alna ya Allah min ibadikas sholihin. Allahumma jammilna bil afiyati was salamah wa hakimna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal siha was salamah wa abwabal rizqi wa abwabal ni'mah wa abwabal quwwah wa abwabal jannah. Allahumma abina min kulli bala'id dunya wal ajabil akhirah wa syarikana bil Qur'anil azim wa nabiyyikal karim sallallahu alaihi wasallam
Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. رمضان تيبا مرحبا يا رمضان مرحبا